kita mulai, teman-teman silakan persiapkan dulu buku catatan dan pulpennya. Oke, Yasir sudah mantap. Coba tunjukkan ke saya, Rifka. Lewat video gitu ya. Sebentar, Mister, sebentar. Silakan disiapkan dulu buku catatannya. Nanti di tengah-tengah boleh kok dimatiin videonya untuk menghemat kuota. Oke, thank you Rifka. Sudah ya, mantap. Oh ya, untuk buku catatan Olim, silakan ini ya. Saya harapkan kalian pisah dengan buku pelajaran di sekolah ya. Oke, Yazid sudah siap buku catatan? Yazid. Novia? Oke, Yazid sudah. Novia? Oke. Mungkin merasakan. Oke, kita buka dulu sesi kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Oke, Mister akan share screen. Oke, Oke, apakah terlihat PowerPoint saya? Oh ya, kalian kalau mau jawab? Sudah. Oh, sudah ya. Thank you. Kalau misalnya kalian mau jawab, ini ya langsung pakai suara aja boleh ya, kecuali kalian mungkin ada kendala di mikrofon gitu, lewat chat. Karena kan cuma berapa orang nih, cuma 5 orang aja. Beda dengan sekelas-sekelas kan banyak gitu ya. Baik, topik kita hari ini adalah besaran dan satuan. Gitu ya. Kenapa besaran dan satuan? Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah nanti setelah sesi kalian bisa menjawab soal-soal tipe seperti ini. Silakan bisa dibaca dulu soalnya. Ini. Sorry ya, Pak. Nah. Bisa dibaca-baca dulu soalnya. Sudah dibaca? Sudah. Sudah ya? Nah, pertanyaan dari Mister adalah, pada soal ini, istilah apa yang menurut kalian masih asing? Istilah apa yang masih asing di telinga kalian? Vektor. Istilah asing. Oke, vektor. Vektor. Apalagi selain vektor? Impuls. Udah ya, itu aja ya. Medan. Impuls, momentum. Medan sama momentum. Medan, momentum, impuls yang asing. Oke, ini ya yang di ABC ini ya. Oke, kalau yang dari kalimat soalnya doang, yang ABC-nya enggak. Selain vektor apa? Vektor. Doang ya? Mantul, vektor doang, luar biasa. Turunan, kalian berarti sudah kenal ini ya? Kalian berarti sudah kenal besaran turunan. Dijelaskan Mr. Ubed waktu sudah. Kemarin. Sudah dijelaskan Mr. Ubed ya? Bagus. Iya, sudah dijelaskan. Sip. Oke. Kita akan bahas vektor ya, tapi sebelum itu kita review dulu turunan. Nah, ada ini. Besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok ada berapa nih? 7. Ya, ini besaran pokok. Ini satuan-satuannya. Nah, gitu ya. Nah, kalau Mister misalnya bilang ketinggian itu satuannya apa? Panjang kah? Ketinggian, panjang ya berarti ya. Ini satuannya. Iya.
Sip. Ya, ya. Jarak, kalau jarak Jarak panjang juga. panjang juga. Kalau misalnya durasi, Masih waktu-waktu. sip. Nah, sekarang ini adalah besaran pokok. Yang ini sebelah kanan adalah contoh-contoh besaran turunan. Masih banyak lagi besaran turunan yang lain. Nah, pertanyaan dari Mister adalah, apa sih yang dimaksud besaran pokok? Apa sih yang dimaksud besaran turunan? Menurut kalian, apa yang kalian Besaran lihat? pokok itu apa ya? Besaran yang tetap tanpa ada mencari yang lain-lainnya. Oke, Besaran sip. turunan kan ada rumusnya. Oke, sip. Thank you ya, Zid. Thank you. Besaran pokok, ya sudah itu. Bukan dari yang lain. Tapi kalau besaran turunan, itu bisa diperoleh dari besaran-besaran yang lain. Sekarang pertanyaan dari Mister adalah, ini luas kan besaran turunan ya. Ini diperoleh dari besaran apa nih luas tuh? Panjang. Panjang. Kalau kecepatan diperoleh dari besaran apa? Waktu dan Panjang kali waktu lah. Dan waktu Panjang. Dan Panjang dan waktu. panjang dan waktu. Kalau masa jenis? Masa per panjang pangkat 3. Oke, bagus, bagus. Masa dan panjang. Volume? Panjang. 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 Kalau percepatan? panjang sama Panjang Waktu. dan waktu. Ya, artinya kuadrat ya. Oke, sekarang. Nah, tebak satuan, misal tebak satuan ya. Ini perlu kalian catat ya ini, atau di screenshot aja. Sudah. Sudah? Oke. Screenshot aja ya, biar cepat ya. Nah, sekarang tebak satuan dari yang nomor 1 dulu yang saya tandai ini. Berarti kalau dari hubungan ini gaya sama dengan massa dikali percepatan. Berarti satuan gaya ini apa? Oke, massa satuannya apa massa? Berat. Massa satuannya Ya. Kalau Kilo. percepatan tadi massanya apa? Percepatan. Massanya apa? Satuannya apa? Sorry, satuannya apa percepatannya? Percepatan. Nih, yang mana percepatan? Panjang. Waktu-waktu. Percepatan yang mana? Panjang dan waktu. Satuannya apa? Panjang dan waktu. Ya, itu besarannya. Satuannya percepatan apa? kecepatan. M dan S. Oke, biarin ya. Kita mengucapkannya standar. Misal, kalau Mister tanya besaran, berarti jawabannya adalah panjang, massa, waktu, suhu, luas, massa jenis. Nah, itu besaran. Nah, kalau Mister tanyanya satuan, satuan itu meter, kilogram, second. Kalau yang luas berarti meter kuadrat. Kalau kecepatan berarti meter per second. Kalau percepatan, satuannya apa? Meter per sekon pangkat 2. Ya, benar. Meter per second pangkat 2. Berarti massa kilogram, percepatan meter per second pangkat 2. Berarti gaya satuannya apa gaya? Newton. Iya, benar Newton. Tapi kalau dari sini, Newton itu sama dengan apa sih? Newton itu diperoleh dari mana sih? Oke, Mister kasih contoh dulu ya. Massa Kilo. Terus percepatan meter per second kuadrat. Dikalikan jadi gaya. Berarti gaya ini satuannya adalah kilogram dikali meter per S kuadrat. Inilah yang disebut dengan Newton. Gitu ya, ini Newton tuh ini nih.
kilogram meter per second kuadrat. Nah, sekarang dengan cara yang sama, coba kalian kerjakan di buku catatan kalian. Apa sih satuan usaha? Apa sih satuan energi potensial? Apa sih satuan tekanan? Apa sih satuan viskositas? Gitu ya. Tentuin satuannya aja, silakan. Silakan dikerjakan ya, Mister coba kasih waktu 5 menit ya, 5 menit dulu. Jadi kalau nggak cukup, baru Mister tambah lagi. Silakan dikerjakan dulu di buku catatan. Yang sudah bisa bilang, kalau sudah ya, kalau sudah bisa bilang sudah di kolom chat. Tulis sudah di kolom chat. Nah, dicoba dulu ya, nanti akan kita bahas. Yang sudah bisa tulis di kolom chat sudah. Ada yang sudah?
Oke, belum ya. Nggak apa-apa. Oke, sudah 5 menit. Nggak apa-apa yang belum selesai. Oh, masih bingung ya gimana ngegabungnya. Coba yang sudah dapat deh nomor 2. Ada yang sudah dapat jawabannya? Nggak harus benar ya. Kalian yang sedapatnya aja. Nanti kan kita bahas. Saya. Kayaknya ini dah. Ya, Yazid, usaha apa? Gaya undangan kilo apa ini? Yang itu tuh yang kayak GM per second. Gimana? Panjang kan M. KGM. Bentar, headsetnya error. Halo Yazid. GM per second. Per second gini. Second. Second Itu gaya. Kalau panjang kan meter. Terus? Tapi gabungnya saya nggak tahu caranya. KGM. Oh ya. Oh itu ya, kayak yang ditulis oleh Yasir ya. KGM kuadrat per S kuadrat. Nanti kita bahas. Kalau energi potensial. Belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau Yasir mungkin sudah dapat energi potensial. Bisa aktifkan mikrofon aja, Yasir. Sama kayak 1. Ini KGM per S kuadrat ya. Ini versi Yasir. Ini Mister belum bilang benar atau salah loh ya, dan salah pun nggak apa-apa. Kita sama-sama cari yang benar. Tadi masih ada yang bingung juga. Oh, nomor 2. Gini berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan kita bahas menggabunginya gimana sih menggabungkannya, gitu ya. Yasir, yang nomor 4 dan 5 udah dapat belum? Nomor 4 udah. Nomor 4 sudah. Nomor 4 apa nomor 4? Halo Yasir. Kok suara tiba-tiba hilang ya? Yasir? Di chat, Mister. Oh, di chat ya. Kilogram M per S kuadrat dibagi lagi apa itu? L kuadrat ya? Satuan loh ya. Tapi nggak apa-apa, tulis dulu L kuadrat. Oke, gini ya. Baik. Nanti kita bahas bersama di efektivitas. Kita mulai dulu membahasnya dari yang nomor 2, usaha. Nah, gabung-gabunginya tuh gimana sih? Misal gaya tadi satuannya udah ada ya di sini ya. Dan kita cari dari nomor 1, kita tulis KG M S kuadrat dikali. Nah, kali itu boleh simbolnya X, boleh simbolnya titik gitu ya. Panjang satuannya apa panjang? M ya. Nah, ini kan sama dengan nih, sama kayak angka. Kalau gaya 3, panjangnya 1 ya 3 kali 1. Nah, kalau satuan sama juga. Gaya KGM per S kuadrat, panjang M. Ya udah berarti KGM per S kuadrat dikali M. Hasilnya apa?
Oh, M kali M, M kuadrat ini hasilnya. Sudah benar. Ini ya. Kayak gitu menggabungkannya. Kalau kali ya berarti dikali gitu ya. Nah, sekarang kalau bagi gimana? Kita ambil tekanan ya. Kita ambil tekanan. Gaya itu satuannya Kg M per S kuadrat. Dibagi besar nih baginya. Luas, satuannya apa luas? Meter pangkat 2. Meter pangkat 2. Nah, gini ya. Berarti ini satuannya. Cara menyederhanakannya gimana, Sir? Nah, ini pernya, pernya ada banyak banget ini. Gimana nih? Ya, bingung ya. Kalau kalian bingung, gini caranya. Gaya, itu kan yang ini nih. Kalian tandai dulu gaya. Set, ini nih gaya tuh ini. Berarti pembagi utamanya adalah yang ini, pernya ini, yang warna biru. Nah, ini pernya ya. Pernya berarti yang warna biru yang utama. Berarti gimana? M kuadrat bisa diubah jadi M kuadrat per 1. Ini kan artinya ya, ini nggak usah pakai per 1 deh, artinya kan kilogram meter per second kuadrat dibagi dengan M kuadrat. Nah, kalau pecahan, kalau mengoperasikan bagi itu diapakan? Misal nih, 5 per 2 dibagi 3. Ini gimana cara ngitungnya nih? Oke, atau jangan 3 deh. Dibagi 3 per 1 berapa? Cara ngitungnya gimana? Diapakan nih? Bagi jadi kali 3/1 dibalik jadi 1/3. 3 per 1 dibalik jadi 1/3. Yes, correct. Jadinya 5 per 2 kali 1/3 gitu ya. Sama kayak ini. M kuadrat itu sama aja M kuadrat per 1. Makanya ini bisa dibagi kilogram M per S kuadrat dikali 1 per M kuadrat. Kayak gitu ya. Terus tinggal aja digabungkan. KGM per S kuadrat M kuadrat. M ada M hilang. Karena yang bawah ada 2, yang atas 1, yang bawah sisa 1 gitu ya. KG per S kuadrat M. Nah, ini satuan dari tekanan. So, jadi kalau misalkan dari jawaban ini, cara menggabungkannya gimana? Menggabungkan satuannya. Rifka. Gimana Rifka? KGM sebentar sir. KG Nah, masih bingung. silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi cara menggabungkannya gimana, Rifka? Menggabungkan satuan nih. Halo Rifka? Rifka. Di chat sir. Oh, di chat. Oh enggak, pertanyaan Mister adalah berarti cara gabungin itu dilihat apanya? Misal usaha sama dengan gaya kali panjang. Satuan gaya udah tahu, satuan panjang udah tahu, berarti cara gabunginnya supaya jadi satuan usaha bagaimana? Oke, oke.
Coba sekarang lagi ya, lagi. Yang nomor 3. Massa satuannya apa massa? Ini Mister hapus dulu ya. Bentar. Ini nggak bisa sih. Walala. Nah, ini Mister hapus dulu. Kita baca ya dari kompetensinya, biar kita bisa dapat cara ngebunyinya gimana sih sebenarnya. Massa, satuannya apa massa? Kilogram. Oke. Kalau percepatan satuannya apa? Percepatan satuannya apa? Meter per sekon. Meter Sekon pangkat 2. per sekon kuadrat. Oke. Ketinggian satuannya apa? Meter. Meter. Sip. Nah, di sini massa sama percepatan diapakan? Dikali. Ya udah, berarti kilogram dikali dengan meter per second kuadrat, jadinya kilogram meter per sekon kuadrat. Ya. Sekarang meter tetap meter ya tadi ya. Dikali lagi dengan ketinggian. Ya kan, tandanya kali kan, berarti sama-sama dikali. Jadinya bisa dituliskan bahwa cara gabungnya adalah kilogram kali meter per second kuadrat dikali meter. Berapa nih hasilnya? Kilogram ya tetap kilogram, meter dikali meter jadi meter kuadrat. Second kuadrat ya tetap second kuadrat di bawah. Nah, kayak gitu cara gabunginnya. Gitu ya. Kalau per peran gimana? Pembagian ya berarti dibagi cara gabunginnya. Oke, gitu ya. Nah, nanti untuk viskositas silakan kalian buat latihan sendiri ya. Kalau kesulitan nanti bisa tanyakan ke Mister lewat grup boleh, lewat chat privat juga boleh. WA maksudnya. Nah, ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, yang dibagi boleh dicontohin nggak, Sir? Nah, ini contoh. Mister Rindu, skip dulu. Bentar ya. Kalau yang dibagi contohnya apa? Misalnya ini. Pakai warna hitam aja. Massa jenis. Itu kan rumusnya adalah massa per waktu lagi apa? Apa massa jenis? Massa per volume. Oh ya, volume ya. Ini artinya massa dibagi volume nih, bisa dituliskan kayak gitu. Jadi massa dibagi volume. Nah, itu sama aja kayak gini ya. Per itu sama aja bagi. Oke. Nah, sekarang satuan massa jenis apa nih? Satuan massa jenis. Kita lihat dulu. Komponen penyusunnya adalah massa dan volume. Massa apa satuannya? Kilogram. Rifka, halo Rifka. Bagi per M pangkat M kuadrat. Oke, coba Rifka dulu ya. Thank you Yazid. Yes, sir. Rifka, massa satuannya apa Rifka? Kilogram. Kilogram. Dibagi volume satuannya apa? Meter kuadrat. Meter kuadrat luas. Kalau volume? Iya. Volume itu isi ya. Jadi
Kalau panjang, ini sambil review kita mengingat panjang itu meter, luas itu panjang kali lebar, meter kuadrat. Terus volume itu adalah luas kali tinggi. Jadi meter kuadrat kali meter jadinya meter pangkat 3. Jadi kalau volume itu adalah meter pangkat 3. Ya. Nah, berarti satuan massa jenis apa nih? Nih, coba lihat. Kilogram dibagi meter pangkat 3 ya sudah jadinya kilogram per meter pangkat 3. Kayak gitu Rifka. Gimana Rifka? Sudah ngerti, Sir. Sudah ya? Kalau misal contoh lain juga bisa nih, coba ya, misal kecepatan itu misal di ini kan jarak dibagi waktu. Berarti satuan kecepatan apa, Rifka? Meter per sekon. Meter per sekon. Good. Nah, sekarang mungkin ada besaran-besaran yang kalian nggak tahu itu satuan sebelumnya apa. Misal contoh, impuls. Impuls itu adalah gaya dikali waktu. Berarti impuls satuannya apa? Yang lain juga boleh jawab ya. Yang lain juga boleh jawab. Boleh juga dijawab, nggak harus Rifka doang. Yang lain silakan dijawab. Kalau impuls adalah gaya kali waktu, berarti satuan impuls apa dong? Waktu satuannya apa? Waktu. Sekon. Sekon, iya benar sekon. Gitu kan. Kalau gaya tadi satuannya apa gaya? Kilogram. Kilogram. M per sekon. M. M per Sekon kuadrat ya. Nah, tandanya kali ya udah dikalikan nih berarti nih hasilnya adalah kgm S per S kuadrat. Nah ini ada S nih di atas sama di bawah. Coret berarti yang di atas cuma 1, yang di bawah 2. Berarti sisa 1 yang di bawah. Kg M per S. Nah kayak gitu. Impuls. Jadi kalian bisa menentukan suatu satuan walaupun kalian belum kenal besaran itu apa, asalkan kalian tahu penyusunannya apa, penyusunnya apa. Nah itulah yang disebut besaran turunan. Besaran yang diturunkan dari besaran-besaran yang lain. Makanya besaran turunan itu ada banyak banget. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Gak ada? Oke, nggak ada ya. Baik. Next kita ke vektor. Nah, jadi kalau tadi besaran dilihat dari penyusunnya apa, dibagi jadi 2, pokok sama turunan. Kalau pokok itu nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah, kalau turunan itu bisa dibagi-bagi atau bisa diperoleh dari besaran-besaran yang lain. Nah, sekarang ada yang namanya besaran vektor dan juga ada yang namanya besaran skalar. Jadi namanya vektor itu skalar ya, bukan saklar ya. Saklar itu di rumah, tekan lampu. Kalau ini skalar. Nah artinya apa? Nih sudah ada nih. Besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai arah. Besaran skalar itu yang tidak mempunyai arah. Gitu ya. Nah contoh besaran vektor yang mempunyai arah itu apa, Sir? Contohnya adalah kecepatan. Misal, bergerak dengan kecepatan 2 meter per second.
ada nilainya 2, kecepatan itu kan berarti bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kanan, ke kiri, ya, punya arah dia, punya arah. Nah, contoh besaran yang nggak punya arah atau skalar itu adalah seperti jumlah buku. Nah, jumlah atau volume, nah itu nggak punya arah dia, punyanya cuma nilai aja. Emang pernah ada volume suatu benda memiliki volume 3 liter ke utara kan nggak ada kan ya, volume ya segitu, volumenya berapa? 3 liter, dipindah wadah ya 3 liter, seperti itu. Gitu ya. Nah sekarang kalau misal gaya itu termasuk vektor atau skalar? Vektor. Vektor, benar. Habis itu kalau tekanan, vektor atau skalar? Punya arah nggak ya tekanan tuh? Skalar. Kenapa skalar ya, Zin? Bisa Tekanan apa ya? Nah, contoh tekanan tuh kayak gimana sih? Kalau Yasir gimana, Yasir? Vektor atau skalar? Tekanan tuh kayak tekanan udara, tekanan air gitu. Nah, ada arahnya nggak tuh tekanan tuh? Tuh ada. Hah? Berarti vektor. Ada, berarti vektor. Oh, Ya, oke, good. Tekanan udara, tekanan air, arahnya kemana ya? Ke dinding ya kan, kalau wadahnya ada wadahnya. Kalau misalnya, oh ini. Berat. Skalar. Vektor ya, Ilham ya? Kenapa vektor, Ilham? skalar. Skalar. Oh, skalar. Kenapa skalar? Karena tidak mempunyai arah. Oh, berat nggak punya arah ya? Coba misal gini. Misal kalian ini ya, kalian pernah lihat ini nggak, lomba panjat pinang? Pernah. Pernah. Nah, itu kan orang manjat pundaknya orang di bawahnya, terus manjat lagi pundak di bawahnya. Nah, yang paling keberatan tuh orang yang di mana? Di bawah. Di bawah. Kenapa? Karena beratnya ke bawah. Karena menumpu berat orang-orang di atasnya ya, berarti ya. Berarti berat punya arah. Punya. Kemana arahnya? Ke bawah. Nah, berarti vektor atau skalar? Vektor. Gitu ya caranya ya. Vektor. Terus apa lagi ya? Bentar. Kalau contoh skalar misalnya adalah luas. Itu skalar gitu ya. Habis itu kalau massa jenis masuk apa massa jenis? Massa jenis masuk apa? Vektor atau skalar nih. Nah, dipikir dulu, punya arah nggak dia ya massa jenis itu ya? Massa jenis punya arah nggak ya? Apa coba ya? Massa jenis. Oh, massa jenis itu apa, Mister? Massa jenis itu kerapatan. Kerapatan ya, massa jenis itu kerapatan. Jadi, misal oh ya, kerapatan. Jadi kalau misalnya
satu kelas itu ya. Satu kelas itu ada 10 orang, dibandingkan satu kelas ada 30 orang. Berarti yang satu kelas 30 orang itu lebih rapat. Masa jenisnya lebih besar. Gitu. Oh, berarti skalar dong. Gimana ya, Zid? Skalar. Skalar, benar. Skalar berarti ya. Karena nggak punya arah dia. Dia mau di mana-mana tak di mana-mana ada segitu ya, Kak. Benar. Iya, Itu salah satu caranya. Habis itu kalau waktu. Skalar atau vektor nih waktu. Waktu ya, coba dipikir waktu. Punya arah nggak ya dia waktu tuh? Oh, Yasir jawab vektor. Kenapa Yasir? Kok waktu itu vektor? Karena punya arah Arahnya kemana waktu? ke depan. Ke depan ya? Oh, gitu. Siap. Oke. Bisa nggak waktu dijadikan ke belakang? Atau ke samping? skalar waktu skalar. Nggak bisa ya. Jadi kalau besaran itu nggak bisa diubah arah atau mungkin waktu bisa dipikir waktu ini ke depan nih, berarti punya arah dong dia. Waktu nggak ada. Dibelokkan ke samping. Oh iya ya, nggak ada waktu ke samping tuh. Nah berarti dia skalar gitu. Artinya dia sebenarnya nggak punya arah, ya sudah waktu itu kayak gitu, jalan sesuai dengan alam gitu ya. Sama seperti suhu gitu. Suhu ini bisa naik, bisa turun. Tapi nggak bisa dibelokin. Ini gimana belokin suhu ya? Nggak bisa ya kan? Jadi kalau suhu misal di satu ruangan, suhunya 25 derajat Celcius. Ya mau posisi saya di depan, di belakang, di kanan, kiri, atas, bawah, suhu yang saya rasakan tetap sama. Artinya tidak ada arah suhu di situ. Sama halnya dengan waktu, juga bisa waktu. Di sini Mister merasakan 10 menit. Kalian di sana ngerasain berapa menit? Saya nggak tahu merasa berapa menit nih. Oh, nggak tahu ya. Bisa dilihat tuh diketnya. Kalau udah 10 menit, di sini jalan 10 menit juga. Misal contoh ya. Contoh misal di rumah Yazid. Sekarang jam berapa Yazid? Saya waktu WIB, Mister. Waktu WIB berapa? Jam berapa? Sekarang? 8.46. Jam 8.46. Jam 8:46. HP saya menunjukkan jam 8:46 WIB juga. Kalau saya setting ke WIB, jadi sama waktu itu kan. Kalau mau di selatan, mau di utara, barat, sama waktunya. Gitu ya, jadi itu skalar. Nah, sekarang contoh-contoh besaran skalar dan vektor yang lain apa? Nah, ini ada beberapa contoh ya, walaupun sebenarnya masih banyak sekali. Apakah mau dicatat? Silakan bisa dicatat dulu ya. Ini contoh besar-besar skala. Energi itu skalar juga ya, karena energi itu nggak punya arah dia. Punyanya jumlahnya doang. Wah, aku mau menambah energi nih, ya makan gitu ya. Bukan makannya terus, kalau nasinya ini ku masukinnya lewat atas sama lewat bawah, gedean lewat atas ya enggak, tetap sama, tergantung berapa nasi yang dimakan gitu ya. Kan dia skala. Ya bisa sudah dicatat, nggak apa-apa, di screenshot nggak apa-apa, masalah. Tapi nanti dicatat ya, biar nggak hilang. Kalau screenshot kan hilang tuh. Kalau saya screenshot bisa di print atau
terus ditempel di buku catatan, it's okay. Atau mau dicatat ulang nanti nggak apa-apa. Intinya adalah sebisa mungkin kalian itu ketika memerlukan, oh saya perlu kemarin gimana ya diajarin Mr. Kurniawan cara mengubah satuan ya? Oh kayak gitu. Nah, dilihat catatannya, nah bisa gitu maksudnya, biar nggak hilang. Kan sebenarnya ada sebuah pepatah mengatakan, entah pepatah atau hadis saya lupa. Pepatah sih kayaknya. Penuntut ilmu itu seperti nelayan. Ilmunya adalah ikan, buku dan pulpennya adalah jaring. Jadi, kalau seorang pelajar menuntut ilmu, supaya dapat ilmunya itu kecantol dengan maksimal, dengan optimal, maka perlu dicatat gitu. Karena apa? Karena tiap orang beda-beda, ada yang bisa langsung ingat dan paham semua, ada yang bisa ingat sama pahamnya cuman sekarang paham banget nih 100%, tapi mungkin besoknya berkurang karena ada sebagian yang lupa. Nah, untuk menyimpan beberapa hal yang mungkin kelupaan itu bisa lewat catatan, gitu ya. Tuh. Pentingnya catatan, seperti jaring bagi para nelayan. Sekarang kembali ke soal yang tadi. Nah, yang mana nih jawabannya nih? Besaran turunan, tapi bukan vektor. Silakan A, B, C, D. Silakan ya, bisa dipikirkan terlebih dahulu, dilihat lagi tadi catatannya gitu ya, atau screenshotnya. Semuanya ya ini ya, semuanya turunan dan bukan vektor. Turunan dan bukan vektor, semuanya. Jadi kalau satu aja ada yang vektor, berarti bukan itu jawabannya. Oke, udah ada yang jawab lewat private, nggak apa-apa. Yang lain silakan. Mister masih nunggu nih jawaban kalian. Bisa dilihat ya dari yang list ini tadi, yang di screenshot atau yang sudah kalian catat, gitu kan? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab mau masih belum, masih menunggu saya. Oke, kita bahas ya, kita bahas. Yang A dulu. Mana yang besarannya bukan besaran turunan? Turunan semua ya ini ya, ini turunan semua. Berarti dari segi turunan yang A ini oke. Dari keempat besaran ini, mana yang termasuk vektor? Kita lihat ya. Set. Tadi kita udah bahas tekanan adalah vektor, padahal yang diminta bukan vektor, berarti salah. Walaupun yang lain ini bukan vektor, gitu ya. Terus yang B, turunan. Nah ini ada besaran pokok nih. Arus dan massa itu adalah besaran pokok. Mereka bukan
turunan. Impuls sama momentum itu turunan, tapi impuls dan momentum itu adalah vektor. Yang ditanya bukan vektor gitu ya. Oke, biar enak sekali kalian belajar. Yang vektor saya tandai V. Vektor, vektor, vektor. Yang C sekarang. Panjang potensial medan energi. Wah, ini Wah, panjang itu pokok. panjang itu pokok. Berarti yang C bukan ya? Pakai warna apa ya ini? Nah, ini pokok. Oke, ini pokok. Jadi enggak. Kalau yang D, Gaya ada vektor. gaya vektor. Ya, benar. Jawabannya yang mana berarti? Oh, berarti gimana jawabannya nih? Enggak ada. Iya. Iya, enggak ada jawabannya. Berarti nggak ada jawaban dong. Gimana? Nggak ada jawaban. Iya, enggak ada jawabannya. Allah. Berarti pilihan E, nggak ada jawaban. Yang penting kan kalian bisa menganalisa mana sih yang vektor, mana sih yang bukan vektor, mana sih yang turunan, mana sih yang pokok, kan gitu. Coba kita cek soal lain ya. Nah, ini tangga nada, tangga nada lagi. Tangga satuan, sudah pernah belajar? Sudah. Pas SD. Ya. Aman ya? Konversi satuan waktu? Sudah. Sudah juga. Ya, ini kan sehari-hari ya. Nah, sekarang kalau ini, terbaca nggak? Terbaca. Coba, silakan coba dipilih dikerjakan. Yang ditanya nih, yang merupakan besaran turunan sekaligus vektor. Nah, yang mana ini? Oh, jangan-jangan nggak ada lagi. Tapi dilihat dulu, siapa tahu ada jawabannya. Silakan. Halo Mister sorry. Mister Kurniawan. Yes. Ini Miss Laili, Mister. Loh, kenapa Miss? Sir, ini kan mau dipakai buat ini, ekskul. Oh ya? Iya, kan kita pakainya sampai AT06. Ini apa namanya? Zoom buat ini desain grafis. Oh gitu Kak. Yoi. Nah, sebentar Pakai Miss, ya. AT07 aja. Atau ganti pakai AT02, Sir. AT02 kan udah selesai tuh. Kan jam 10 kan Miss, ini ya. 2 menit lagi. Apanya? Oke. 2 menit lagi. Masih jam 10 ekskulnya kok. Ayo gimana guys? Iya. Ini apa nih? Tinggal Miss 1 menit 4 menit lagi. slide terakhir ini untuk hari ini. Halo guys. Halo. Turunan dan vektor. Yang mana? A, B, C, atau D? Turunan dan vektor. Kita cek dulu ya, yang ada besaran pokok berarti salah jawabannya kan? Yang A, ada nggak besaran pokoknya? Ada. Siapa? Kuat Kuat. arus listrik. Nah, berarti yang A nggak mungkin ya. Yang B, ada nggak besaran pokoknya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Yang C, ada nggak besaran pokoknya? C, besaran pokoknya apa ya? Medan listrik tuh. Medan listrik besaran pokok? Bukan. Ya, arus listrik sama kan medan Listrik listrik. yang besaran pokok, medan listrik bukan. Oke. Berarti Berarti bukan. itu semua ya. Oke, yang D ada nggak besaran pokok yang D? Nggak ada. Nggak ada. Temperatur, kelajuan, panjang,
Temperatur turunan. Panjang ada tuh. Panjang. Panjang Panjang pokok lintas. ya. Temperatur pokok apa turunan? Turunan. Nanti dicek lagi ya. Nanti dicek lagi. Ini pokok. Sekarang antara B dan C nih. Semuanya turunan nih. Gaya vektor atau bukan? Gaya vektor. Usaha? Usaha skalar. Usaha skala. Skala. Gaya berarti jawabannya apa nih? Y. H kita dulu. Nah, percepatan vektor atau bukan? Vektor. Berat? Vektor. Berat. Medan listrik nggak tahu. Medan listrik nggak tahu ya? Oke. Medan listrik itu mirip dengan percepatan gravitasi. Mirip ya? Mirip doang loh ya. Tapi kalau percepatan gravitasi itu massa, kalau medan listrik itu adalah muatan listrik. Nanti di pelajaran kelas 9 nih. Dia vektor juga ya sebenarnya. Jadi jawabannya adalah C. yeay, selesai. Oke. Sudah tunggu kita. Sekian dari Mister, kita tutup dengan mendalam bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti recordingnya Mister kirimkan dan juga file PPT-nya untuk kalian belajar lagi ya. Bentar, jangan keluar dulu, Mister akan screenshot. Bentar ya, screenshot dulu saya. Screenshot. Yap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Miss. Welcome. Good luck. Miss Laili, saya end meeting ya.